Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membicarakan sebuah cerita dongeng dari negara Cina, yang mana dongeng ini sangat dekat di hati saya. Dan bahkan sering saya ingat ceritanya ketika merasa jalan kehidupan ini tidak terlukis seperti yang tergambar di imajinasi saya. Tetapi dengan mendengar cerita dongeng dari negara tertua di dunia ini, semangat kehidupan saya selalu bertambah dan selalu mulai memahami keajaiban dunia ini. Dengan demikian, saya berharap video ini dapat memberikan efek yang sama kepada teman-teman semua. Amin, mari kita mulai. Di tengah sebuah desa yang tenang di Tiongkok, hiduplah seorang petani bernama Zhang Wei. Dia memiliki sepetak kecil tanah di mana dia bekerja keras setiap hari, membudidayakan tanaman untuk menyokong keluarganya. Zhang Wei dikenal di seluruh desa karena kerja kerasnya dan optimisme yang teguh, meskipun dihadapi dengan kesulitan kehidupan. Suatu hari, saat Zhang Wei sedang bekerja di ladangnya, seekor kuda liar muncul dalam kehidupannya. Kuda itu kokoh nian anggun, bulunya hitam, indah seperti malam. Para penduduk desa terpesona melihatnya, dan menyatakan bahwa Zhang Wei sebagai orang paling beruntung di desa. Tetapi ketika orang desanya mengungkapkan betapa beruntungnya keadaan Zhang Wei saat ini, Zhang Wei hanya tersenyum dan berkata, "Kita lihat saja nanti." Dengan mendapatkan kuda yang kokoh dan tangguh itu, Zhang Wei dapat mengoptimismekan kerjaannya di ladang tersebut. Dan dengan demikian, kekuatan dan kecepatan kuda itu, ladang Zhang Wei mulai berkembang, dan dia mampu menghasilkan lebih banyak tanaman dari sebelumnya. Sekali lagi, para penduduk desa memuji keberuntungan Zhang Wei. Dan Zhang Wei menjawab pujian itu dengan kata yang sama, "Kita lihat saja nanti." Setelah beberapa bulan mendapatkan rezeki yang lebih dengan keberadaan si kuda hitam. Namun, suatu hari, kuda itu melarikan diri dari kandang dan menghilang ke dalam hutan. Para penduduk desa menggelengkan kepala dengan simpati, menyesalkan nasib Zhang Wei, dan berkata, "Aduh sayangnya kudanya sudah melarikan diri." Zhang Wei menjawab keluhan mereka dengan kata-kata yang sama, "Kita lihat saja nanti." Minggu berlalu, dan kuda tidak kembali. Para penduduk desa mulai bertanya-tanya apakah keberuntungan Zhang Wei akhirnya habis. Tetapi kemudian, dengan keajaiban, kuda itu kembali. Namun sang kuda tidak sendirian, tetapi dengan segerombolan kuda-kuda liar mengikuti di belakangnya. Warga desa takjub akan keberuntungan Zhang Wei. Dengan tambahan kuda liar di ladangnya, kekayaannya semakin tampak tak terbatas. Tetapi sekali lagi, Zhang Wei tetap rendah hati dan bijaksana. Ketika seorang warga desa berkata, "Anda sangat beruntung Zhang Wei." Dengan tersenyum kembali dia berkata, "Kita lihat saja nanti." Beberapa hari berganti, dan pada suatu hari, putra Zhang Wei, yang ingin menaklukkan salah satu kuda liar, mencoba menungganginya. Tetapi kuda liar yang ditunggangi oleh sang anak, menghempas, menendang dan menjatuhkan putra Zhang Wei, dan mematahkan kaki sang anak dalam prosesnya. Para penduduk desa berkumpul di rumah Zhang Wei, menawarkan simpati dan belasungkawa mereka. Tetapi Zhang Wei tetap tenang dan tabah. Lagi dia berkata, "Kita lihat saja nanti." Kemudian, dalam beberapa minggu yang berlalu, perang pecah, dan prajurit dari pasukan kaisar datang ke desa, mendaftarkan semua pemuda yang sehat untuk wajib militer dan bergabung dalam pertempuran. Putra Zhang Wei, dengan kakinya yang patah, terhindar dari wajib militer. Sementara banyak pemuda lain dari desa itu dikirim ke medan perang. Dan begitulah, kebijaksanaan kata-kata Zhang Wei menjadi jelas bagi semua orang. Apa yang tampak sebagai nasib buruk pada awalnya ternyata menjadi berkah dalam penyamaran. Kesimpulan di cerita ini adalah terkadang cerita kehidupan sering berjalan tidak seperti yang kita impikan. Dan apakah yang bisa kita lakukan ketika dihadapi dengan sesuatu yang tidak kita antisipasi? Jawabannya adalah kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita kontrol di tangan kita. Karena waktu berjalan tanpa menunggu seorang pun. Selalu berusaha mencari solusi dibandingkan dengan mencari alasan dan merasa bahwa kitalah orang yang paling tidak beruntung sedunia. Karena hanya Allah lah yang tahu apa yang bakalan terjadi di balik musibah atau kegagalan ini. Dengan demikian, mari kita akhiri video ini dengan beberapa surat dari Al-Quran yang dapat menenangkan hati kita selagi gelisah menghampiri kita. Mudah-mudahan video ini berguna kepada teman-teman semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ